Oke semuanya, kembali lagi di channel gue ya. Pada video kali ini gue ingin ngebahas terkait saham US ya. Dimana di beberapa minggu yang lalu itu ada salah satu temen gue yang nanyain ya, apakah saham ETF itu dia dapat dividen atau enggak ya teman-teman. Ya di sini gue disclaimer juga ya, untuk pembahasan kali ini bukan ajakan kalian untuk membeli atau menjual suatu emiten saham tertentu ya teman-teman. Di sini murni hanya share pengalaman gue dalam berinvestasi saham, baik itu di saham Indonesia atau di saham luar ya. Oke, mungkin bisa dibilang untuk ini tuh ETF ya teman-teman. Dimana ETF itu kayak kumpulan suatu saham yang dikelola oleh sebuah hedge fund atau mungkin perusahaan dan sebagainya ya. Kalian bisa cari aja tuh apa itu ETF di Google atau di ChatGPT dan sebagainya biar penjelasannya lebih lengkap. Kalau di Indonesia tuh namanya kayak reksadana ya teman-teman, kayak reksadana saham dan sebagainya. Nah kalau di luar tuh namanya ETF. Nah jadi teman gue tuh di minggu lalu nanya nih, apakah saham apakah ETF S&P 500 itu dapat dividen atau enggak? Terus gue jawab, dapat bro. Nah, balik nanya lagi nih, untuk belinya di mana ya bro? Gue sebutin lah, belinya di aplikasi ini ya. Dimana gue di sini pakai aplikasi GoTrade ya. Di sini nggak disponsori sama sekali sama GoTrade ya. Dimana bisa dibilang kalau di saham luar gue pelanggannya GoTrade ya. Dari awal launching si GoTrade ini yang dikenalin dulu tuh sama siapa ya? Sama influencer Felicia kalau nggak salah tuh, Felicia, terus siapa lagi ya, Raymond Chin, Timothy, ya itulah 3 serangkai itu tuh. Gue tahu nih si aplikasi GoTrade ini ya meskipun nggak sempurna banget ya untuk sebuah aplikasi investment. Gue pada saat itu di tahun after COVID kalau nggak salah tuh ya cobalah diverifikasi aset ke aplikasi atau ke saham-saham US ini ya, biar nggak stagnan aja nih gue investasi di saham Indonesia, dan kalau misalnya nanti ada kejadian buruk gitu di Indonesia dan sebagainya nggak akan ngeganggu keseluruhan dari portofolio yang gue miliki ya. Oke, di sini gue coba untuk share screen dulu untuk aplikasi GoTrade-nya ya. Sekalian kita bahas untuk total investment gue di ETF ya. Di sini untuk portofolio ya kurang lebih nggak terlalu naik-naik banget ya dari berdasarkan video sebelumnya tuh yang hanya 35,6 juta, sekarang udah 35,7 juta ya meskipun baru floating doang ya, jadi karena kan ini investment jangka panjang ya jangan terlalu diperhatikan sering-sering ya teman-teman. Dimana balik lagi ke topik utamanya, apakah bagi dividen atau enggak. Di sini gue tunjukin ya untuk S&P nih, gue klik ya S&P 500 lah misalnya. Ini kalau di GoTrade sebenarnya tuh ada yang namanya statistik ya, menu statistik itu bisa kalian lihat di atas ya, itu di bagian samping overview, atau enggak di scroll aja ke bawah nih ada juga statistik, nanti kalian klik lihat semua itu ya sama-sama aja ke bagian itu ya, diarahinnya ke bagian statistik yang ada di tab barnya itu. Nah kalau di scroll di ke bawah nih kan ada valuation, net asset, terus expense ratio, earning per share dan lain sebagainya ya. Ini kalau di bagian bawah tuh ada yang namanya dividend yield. Nah ini bagi dividen ya. Jadi intinya buat yang S&P 500 ini bagi dividen ya, meskipun dividennya tuh tergolong kecil ya, cuman 1,11% teman-teman. Nah ini. Dimana di sini ada kayak button help atau tanda tanya gini ya. Kalian bisa klik aja, di situ ada detailnya ya. Di mana di sini tuh kurang lebih detailnya seperti ini. Dividend yield menunjukkan seberapa besar perusahaan membayar dividen per tahun relatif terhadap harga sahamnya. Misal saham dengan 2% dividend yield, kamu akan mendapatkan $0,02 dividen setiap tahun untuk setiap $1 yang kamu investasikan. Ya kurang lebih gitulah ya, 2% tuh tinggal kalian hitung aja sendiri seperti itu. Nah untuk dividennya ini kalau dilihat itu pembagiannya sekitar setahun sekali ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat ya. Kalau di sini sih, kalau di bagian menu aksi korporasi itu dibaginya tuh per kuartal ya. Cuman ya kalau tadi yang 1,1% itu
kolektif semuanya ya, jadi disatuin tuh semuanya, terus totalnya berapa gitu kan. Jadi totalnya tuh cuma 1,1%, kurang lebih seperti itu. Nah ini dibagi setiap kuartal ya, dimana kalau dilihat di 2024 tuh di kuartal 1 dia bagi 1,5 dolar, kuartal 2 juga bagi sekitar 1,7 dolar, kuartal 3 bagi 1,7 dolar, kuartal 4 bagi sekitar 1,9 dolar. Lalu lanjut ke kuartal 1 di 2025 ini bagi 1,7 dolar. Nanti tinggal nunggu aja di kuartal keduanya ya. Kalau di kuartal keduanya tuh di sekitar di bulan Juli ya, kalau berdasarkan history di tahun 2024 ya. Jadi kita tunggu aja. Seperti itu. Jadi buat S&P 500 ini emang dapat dividen ya, dan kalian bisa cek juga kalau misalnya pengen investasi di saham US, terutama di aplikasi GoTrade. Tinggal dicek aja sebenarnya di statistiknya ya, di semua saham-saham itu pasti nanti diinfoin tuh untuk dividennya berapa. Kalau kalian pengen lihat dividennya dibagi per berapa bulan dan lain sebagainya ya, kalian lihat aja di aksi korporasinya ya, seperti itu. Terus untuk investasi gue yang di GoTrade ini, apakah sudah pernah dapat dividen dari S&P 500? Kita coba cek ya. Kalau nggak salah tuh dulu pernah dapat deh. Coba di sini. Gue lupa nih bagian mana ya. Kalau nggak salah tuh ada di sini ya. Oh ini ada menu dividen reinvestasi juga ya. Oke sih. Gimana ya teman-teman ini? Gue kok jadi nggak ngeliat nih. Coba ya, gue ini breakdown. Dulu kalau nggak salah dapat sih dividennya itu ya, buat yang S&P 500 ini. Cuman gue kurang tahu nih menunya ada di mana ya. Itu kalau nggak salah tuh ada di bagian, dulu sih ada di sini ya, di bagian profil tuh ada laporan keuangan. Bukan dividen ada. Oke, nanti gue coba cari juga ya. Kemungkinan kalau di email tuh kalau nggak salah ada deh. Nanti gue coba tampilin deh ya di sini untuk dividen yang gue dapetin di kuartal 1 kalau nggak salah ya, berapa. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalau kalian ada yang ingin ditanyakan gitu, misalnya Bang, downloadnya di mana gitu, si aplikasi GoTrade. Nah itu komen aja di kolom komentar. Misalnya Bang, ini transfernya depositnya gimana? Nah itu bisa komen-komen juga lah di kolom komentar ya, nanti gue jawab satu-satu. Kalau misalnya emang sempet gue jawab ya, seperti itu. Kalau kalian pengen minta konten yang lain, misalnya Bang tolong bahas ini dong, bisa juga komen juga di komentar. Gue sangat senang ya akan hal tersebut. Jadi kita bisa sharing sama-sama nih terkait dunia perinvestasian ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah.